Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bahas mengenai eh, ini apa implementasi konten sosial media yang eh, kita terapkan setelah kita mempelajari selama satu semester ini ya. Sudah beberapa kali pertemuan dan kita sudah banyak bahas perintilan-perintilan apa itu elemen-elemen ya, elemen-elemen yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, untuk menyusun konten sosial media. Baik, kita akan bahas ini ya, implementasi sosial media, yaitu menerapkan konten sosial media dengan kasus-kasus pada orang, organisasi, atau perusahaan. Dalam hal ini saya gunakan pada orang ya, kira-kira kurang lebih sama, tapi tentu beda dengan organisasi. Tapi orang di sini adalah profesional ya, sehingga memiliki cara yang kurang lebih sama dengan organisasi. Tapi kalau orang-orang biasa ya agak sulit gitu ya. Karena kalau orang-orang biasa itu strukturnya lebih bebas. Kemudian kita menerapkan content writing yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dan juga kita menerapkan copywriting. Nah, ini nanti kita terapkan di dalamnya, itu masuk di bagian mana gitu ya. Ada formula yang sudah kita pelajari, AIDA, AITMA, AISAS, dan sebagainya, itu yang dipelajari di pertemuan sebelumnya ya, Kemudian kita menggunakan booster. Apa itu booster? Booster itu ya seperti vaksin booster ya, menguat gitu ya, mendorong supaya bisa mencapai target-target yang diinginkan. Baik, kembali ke sini teori ya, pengertian konten sosial media. Konten sosial media adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konten yang diposting di jaringan sosial, di sosial media sosial ya. Jadi konten yang diposting di sosial media. Konten sosial media itu sendiri bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Tentu keperluannya bukan keperluan untuk memasak ya, seperti mengiklankan. Jadi keperluan untuk mengiklankan produk atau layanan. Kemudian berbagi informasi ya, berbagi informasi hanya untuk edukasi gitu ya, bahkan hanya untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, dengan sejawat. Kemudian konten sosial media itu pada intinya ya bertujuan untuk menjangkau orang lain di jaringan sosial tersebut ya. Jadi intinya ada di menjangkau orang lain, menarik perhatian dan mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi pikiran atau tindakan orang-orang yang melihatnya di media sosial, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang kita inginkan, mempengaruhi seperti hipnotis gitu ya. Nah, adapun jenis konten yang biasa masuk ya, ada beberapa, ada teks ya, ada gambar, ada audio, ya, infografis, ya. Semuanya sudah kita pelajari ya. Kemudian ada video dan live streaming, ya, ini kurang lebih sama ya. Kalau video itu mungkin rekaman, tapi kalau live streaming itu ya transmisi langsung, ya, siaran langsung gitu ya, live go gitu ya. Kemudian ada artikel atau blog post ya, baik di website atau di blog. Kemudian juga ada caption ya, penjelas dari gambar atau video yang menyampaikan informasi ya. Walaupun di YouTube ada disediakan caption, tapi jarang orang langsung menyiarkan videonya tanpa ada caption. Sebenarnya boleh-boleh saja sih ya, karena mungkin banyak orang yang mengabaikan, hanya ingin langsung menonton isinya gitu ya. Tapi tentu saja hal itu bisa jadi mengurangi di sisi SEO gitu ya.
Kemudian tagar dan hashtag, ya. Tagar atau hashtag kata kunci untuk memudahkan orang menemukan postingan di media sosial. Ini adalah jenis-jenis konten ya, ada berapa ini? Ada 9 ya, kurang lebih 9 jenis. Kemudian ada metode membuat konten sosial media yang sudah kita pelajari, yaitu waterfall. Ya, waterfall ini sudah sedikit kita pelajari kemarin dan menjadi tugas ya. Sekarang kita coba implementasi dengan cara yang lain ya, waterfall gitu ya. Kemudian ada iteratif ya, metode yang menekankan pada proses perbaikan atau perulangan ya. Jadi dibaikin terus gitu ya. Jadi kontennya sama kemudian diperbaiki terus gitu ya. Sehingga menghasilkan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil yang diinginkan ya, supaya mantap. Mengembangkan ide konten secara bertahap terus menerus ya, sesuai dengan feedback ya. Nah, ini sering kali ini ya, namanya iteratif ya, berulang. Yang ketiga adalah agile. Agile ini adalah metode pendekatan pengembangan yang fokus pada iterasi juga, sama seperti iteratif, cuma iterasinya ini agak berbeda caranya ya, ada sprint istilahnya gitu ya. Serta fokus pada pengembangan produk yang berkelanjutan terus dia. Terus dilakukan ya, ini biasanya dikerjakan oleh tim ya. Jadi agile, kalau waterfall ini mungkin independen bisa ya, iteratif juga bisa. Tapi kalau agile ini harus dengan tim bedanya. Meski demikian waterfall maupun iteratif itu juga bisa kita kerjakan dengan tim ya. Tapi karena waterfall itu mudah ya, itu biasanya kita karena agile ini lebih kepada tim, maka ya biasanya dibutuhkan banyak orang. Dengan waterfall ya bisa kita kerjakan individu, bahkan oleh rumah tangga juga bisa ini. Ibu-ibu rumah tangga atau mahasiswa yang banyak pekerjaan, mengerjakan tugas gitu ya, sambil berbisnis di sosial media bisa juga gitu ya. Sekarang banyak peluang ya bagi mahasiswa, tapi kalau mahasiswa ya disarankan untuk menyelesaikan kuliahnya ya, jangan sampai kelendrang. Kelendrang itu terbengkelai. Baik, kita terapkan sekarang waterfall. Metode waterfall ini langkah-langkahnya kurang lebih cukup jelas ya, berurutan gitu ya. Kalau belum selesai, ya harus diselesaikan di tahap ini. Jadi di tahap ini harus dipastikan dulu gitu. Misalnya tahap pertama adalah identifikasi tujuan dan sasaran. Ya, tujuan dan sasaran. Nah, ini kita harus pastikan dulu sebelum kita merancang konten. Kalau tiba-tiba langsung rancangan konten ya agak sulit gitu ya. Tentukan tujuannya, karena konten rancangannya ini juga sesuai dengan tujuan ini ya. Kemudian implementasi ini sudah masuk ke bagian-bagian penerapan ya. Implementasi bagian-bagian penerapan. Nanti kita lihat ya contohnya. Kita berikan contoh nanti ya. Publikasi juga demikian. Publikasi berarti kita sudah publikasikan, dijalankan di medsos ya. Ya, ini juga sudah dijalankan di medsos, cuma di publikasi di sini ya, lebih kepada penerapan, sudah di dalam penerapan yang nanti dipublikasikan gitu ya. Baru kemudian dievaluasi, ini kita lihat metrik di sini ya. Melalui metrik bagaimana perkembangannya nanti kita lihat ya. Baik, di waterfall identifikasi, nah, seperti ini ya, waterfall ini. Identifikasi itu apa aja? Identifikasi tujuan dan target atau sasaran audiens dari konten sosial media yang akan kita buat. Hal ini penting agar konten yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan harapan audiens. Audiensnya siapa? Yang membaca konten kita, sehingga lebih efektif untuk mencapai tujuan. Audiensnya merasa terkena dan sebagainya. Kemudian rancangan konten, buat rancangan konten yang jelas dan terperinci, termasuk judul ya, rancangan konten,
tema, format, ya, jadwal publikasi. Ya, jadwal publikasi ini penting juga kita tentukan kapan mulai kita jalankan. Kapan kita temukan orang yang paling banyak mengakses, di jam-jam berapa orang banyak mengakses. Ternyata media sosial itu paling banyak mengakses itu justru di dini hari ya. Dini hari, malam hari. Kok bisa? Kemungkinan karena sudah istirahat atau terbangun malam gitu ya, orang melihat media sosial baru. Membantu Anda mengelola konten. Nah, hari ini untuk membantu mengelola konten. Yang ketiga adalah implementasi, membuat konten yang menarik dan berkualitas sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Nah, implementasi ini kita sudah buat ya, kita pelajari ya, content writing ya, kemudian copywriting. Nah, itu kita implementasikan itu content writing dan copywriting. Nah, ini maksudnya gitu ya. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, nah di sini posisinya ya. Baru kemudian kita publikasikan di langkah keempat ya, publikasikan konten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi ada kadang kita post dulu pertama gitu ya, dalam 1, 2, 3 hari baru dapat hit, baru kemudian kita booster gitu ya. Pastikan untuk memperhatikan waktu publikasi tepat agar konten dapat dilihat audiens ya. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi ini hasil konten yang telah dipublikasi. Ya. Evaluasi ini cari tahu bagaimana tanggapan audiens, ini tanggapannya. Kemudian ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas itu. Ya. Jadi apa yang jadi kelemahan, gitu ya. Masukan-masukan dari audiens. Gitu. Dari sini kita bisa melengkapi konten yang kita buat. Sehingga kita post lagi dalam bentuk yang sudah dalam perbaikan gitu ya. Berbeda dengan iteratif. Kalau iteratif ini namanya iteratif ya, dia terus gitu ya. Kita tetapkan tujuan dan sasaran dulu ya. Tujuan sasaran ini kita buat sama seperti di waterfall. Kemudian rancangan konten, baru kemudian implementasi. Ya ini ya. Setelah itu diimplementasi ini kita sudah menerapkan juga, maksudnya di sini jadi satu ya. Kalau di waterfall itu kita terpisah gitu ya. Nah ini ya. Jadi implementasi di sini copywriting, content writing, ya content writing, copywriting gitu ya. Kita terapkan baru kemudian di publikasi ini. Publikasi sudah. Nah ini di iteratif dia jadi satu gitu ya. Jadi satu. Nah ini ya. Jadi satu ini. Lalu kemudian dia mendapatkan feedback ya, untuk mengembangkan konten. Ya. Nah ini terus begitu ya. Nah, jadi satu post gitu dievaluasi, satu post dievaluasi terus begitu ya. Nah, sehingga muncul terus di situ iklannya dan mungkin bisa jadi berbeda baru lagi gitu ya. Itu kita sering temukan di beberapa iklan di medsos gitu ya. Nah, identifikasi tujuan dan sasaran ya dapat berkaitan dengan meningkatkan engagement ya, kesadaran pengguna bagaimana dengan ketertarikan ya untuk meningkatkan brand awareness gitu ya, untuk mengarahkan audiens ke tindakan tertentu seperti mengklik tautan atau mengunduh aplikasi. Ya, tujuannya ini ya, tujuannya kita tentukan. Sasarannya juga demikian ya, audiensnya siapa itu ditentukan juga, walaupun tujuannya mungkin kita tulis di sini saja, sasarannya enggak. Jadi bukan berarti tanpa sasaran ya, harus sasaran itu penting juga. Untuk mengetahui siapa sih audiens kita itu, jangan sampai kita salah ya, audiens, kita salah orang ya. Ada istilah right man in the right place gitu ya, jadi orang yang tepat di tempat yang tepat gitu ya. Ya, tempat yang kalau kita berada di tempat yang tepat di lingkungan orang-orang atau di lingkungan audiens yang tepat ya, maka kita bisa mendapatkan tujuan yang kita ini untuk meningkatkan engagement ini. Kedua adalah rancang konten. Rancangan konten ini buat ide konten yang menarik sesuai dengan tujuan. Nah ini kita terapkan
rancangan kita, tentu kita perhatikan rancangan kita sesuai dengan content writing, copywriting. Ini dia sini ya. Rancangan konten, copywriting, content writing ya. Ide konten dapat berupa teks, gambar, video, atau kombinasi dari ketiganya. Gunakan juga formula di dalam copywriting ya, itu ya. Yang ketiga adalah implementasi. Terapkan metode iteratif dengan mengumpulkan feedback dari audiens setelah posting konten tersebut, menggunakan feedback tersebut untuk mengembangkan ide konten selanjutnya. Ya, mengumpulkan feedback. Feedbacknya di sini ya. Jadi ini untuk implementasi ya. Harusnya ya. Nah, tapi kalau menggunakan feedback ini ada di sini ya. Mengumpulkan feedback dan audiens posting konten. Implementasi ini lebih kepada diterapkan di dalam sosial medianya. Yang keempat adalah meneruskan kumpulkan feedback. Terus mengumpulkan feedback dan mengembangkan konten. Maksudnya gitu ya. Terus mengumpulkan feedback dan mengembangkan ide konten sesuai dengan hasil feedback ya. Sampai tujuan konten tertentu tercapai gitu ya. Ini seringkali saya melihat beberapa iklan tadi ya, iklan di Facebook atau di Twitter itu berganti-ganti. Padahal isi kontennya sama. Setelah saya pelajari, oh ternyata mungkin ada masukan dari dari audiens ya, dari komen gitu ya, sehingga berganti lagi, besoknya berganti, tapi isinya kontennya sama. Hampir nggak ada perubahan. Seperti itu kurang, harusnya ada perubahan ya, perubahan yang seperti apa ya, mungkin bisa jadi perubahan tentang masukan-masukan dari audiens ya. Nah ini bisa dilihat dari ini ukur analisis hasil konten ini melalui matriks ya, matriks. Bisa kita lihat tingkat engagement-nya ya, kemudian likes-nya, berapa jumlah komentarnya, berapa yang klik share gitu ya. Ini dapat membantu dalam menentukan dan mengembangkan konten selanjutnya sesuai kebutuhan audiens. Nah, yang berikutnya yang agak sulit ini ya, agile. Agile ini agak panjang tapi sebenarnya langkah-langkahnya jelas juga sih sebenarnya. Cuma kalau kita belum terbiasa, maka agile ini sulit dipelajari. Nah, agile ini lebih menekankan pada tim ya, kerja banyak orang. Agile ini sama seperti kalau kita mau membangun perangkat lunak gitu ya. Dan namanya agile ya lincah gitu ya. Lincah ini ya fleksibel kadang ya, menyesuaikan. Ya ini ya, hasil-akhirnya itu menyesuaikan, adaptasi dengan situasi dan kondisi saat itu gitu ya. Dalam hal ini situasi di era informasi saat ini ya. Era informasi saat ini sangat kompleks. Sehingga kita butuh cara-cara. Nah, cara-cara agile ini lebih cocok untuk cara-cara demikian. Seperti waktu terjadi pandemi beberapa waktu yang ya sekarang masih pandemi ya, belum dilepas. Jadi pandeminya sudah mulai menurun gitu ya. Jadi membuat tim dulu, kemudian tujuan, roadmap, backlog, sprint, ini ada sprint lagi, dan evaluasi feedback. Baru kemudian kita menyesuaikan diri. Terus begitu nanti ke sini muter lagi, gini agile lagi, terus muter lagi. Jadi begitu ya. Jadi langkah-langkah pertama adalah membuat tim. Membuat tim terdiri dari berbagai posisi yang terkait dengan pembuatan konten sosial media seperti penulis, editor, desainer, gitu ya. Yang kedua, tujuan dan sasaran. Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk konten sosial media yang akan dibuat, seperti meningkatkan engagement atau meningkatkan jumlah followers. Ya. Yang ketiga adalah buat roadmap. Ya, roadmap menggambarkan jenis konten yang akan dibuat. Ya. Kita tentukan waktu publikasi, ya, target yang ingin dicapai, ya, roadmap rencana kerja kita.
Roadmap biasanya perjalanan beberapa tahun ke depan. Ya, itu ya, beberapa waktu ke depan gitu ya. Kemudian backlog ini mencakup ide-ide konten yang ingin dicoba. Ya, masukan-masukan backlog. Prioritaskan ide-ide ini berdasarkan kemungkinan sukses dan dampak yang diharapkan. Masukan-masukan backlog ini penting juga. Nah, sprint ini mulai dengan iterasi yang pendek disebut sprint. Sprint ini mengerjakan bagian-bagian kecil ya. Sprint ini biasanya dikerjakan juga oleh tim, harus menetapkan tujuan, mengambil beberapa ide dari backlog yang ada di sini, itu dikembangkan menjadi konten yang siap dipublikasi. Jadi masukan-masukan backlog tadi ya, kita kerjakan menggunakan teknik sprint ini ya. Baru kemudian dievaluasi dan feedback. Setelah konten dipublikasikan, evaluasi hasilnya, dan terapkan feedback untuk meningkatkan kinerja di sprint berikutnya. Baru kemudian langkah ketujuh adalah adaptasi perubahan. Selalu terbuka terhadap ide-ide baru dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di media sosial. Nah ini, maka di agile ini ya, ini arah panah ini menunjukkan nanti akan ada agil lagi di sini ya. Dia kalau sudah beradaptasi, dia akan melakukan penyesuaian. Nah ini ya. Jadi terus berubah kalau di agil ini, fleksibel gitu ya, lincah menyesuaikan. Baik, ini contoh studi kasus ya, studi kasus metode waterfall. Kita pakai studi kasus yang paling gampang. Ya. Sesuai dengan sifatnya waterfall bertahap-tahap ya. Nah, tahap pertama itu adalah menentukan identifikasi tujuan dan sasaran. Nah, sebelum mengidentifikasi tujuan dan sasaran, kita harus tahu dulu apa produk yang kita miliki ya. Produknya seperti apa gitu ya. Latar belakangnya bagaimana, kita harus tahu dulu, baru kita menentukan tujuan dan sasaran gitu ya. Jadi sebelum ini harus ada gambaran lebih dulu, gambaran tentang produknya lebih dulu, gambaran awal gitu ya. Gambaran itu biasanya ya isinya latar belakang, tujuan dan manfaat gitu ya. Misalnya bikin blog, ya, tujuannya apa bikin blog ini? Oke, tujuan bikin blog untuk menyimpan dokumentasi tulisan atau mengembangkan ide gitu ya, menulis, membuat catatan dan lain sebagainya. Ini tujuan biasanya membuat blog ya. Jadi tulisannya juga agak bebas berdasarkan sudut pandang dari penulis ya, sudut pandang dari pembuat blog ya. Tapi kadangkala kalau kita membuat blog itu ada keinginan agar tulisan-tulisannya juga bisa dibagi kepada masyarakat gitu ya, sehingga muncullah di blog gitu ya. Di sisi lain kadang kita punya mesin statistik gitu ya, mesin statistik. Nah, mesin statistik ini kita bisa lihat di situ ya, untuk melihat berapa orang hari ini yang mengunjungi gitu ya. Nah, bisa kita lihat di situ, dilihat di traffic. Dalam hal ini contohnya adalah ini blog saya sendiri ya, Subura ID ini. Nah, saya nulis-nulis gitu tujuannya untuk ya kadang untuk apa namanya, memberikan informasi kepada mahasiswa gitu ya. Ya juga termasuk begitu ya. Misalnya informasi tentang aturan atau kesepakatan kontrak kuliah gitu ya. Nah, ini penting juga, mahasiswa saya arahkan ke sana gitu ya. Karena di sana lebih banyak menjelaskan tulisan. Nah, kalau saya serak di post di Facebook mungkin banyak orang yang terbatas saja, hanya teman-teman saja yang tahu. Nah, tapi kalau di blog itu bebas, siapa saja bisa lihat gitu ya. Misalnya gitu. Nah, karena setelah saya cek ternyata trafficnya sedikit. Oh, banyak mahasiswa yang sedikit yang cari informasi di sini. Oke deh. Nah, ini ya. Maka saya punya tujuan menggunakan media sosial tadi ya. Maka tujuannya adalah meningkatkan jumlah klik, nah, jumlah tayangan kunjungan blog ini. Nah, ini dilihat dari data traffic gitu ya. Kalau kita lihat data traffic, nanti kita lihat datanya ya.
Sasarannya adalah pengguna FB di Balikpapan misalnya, di Jakarta. Nah, ini kemudian saya tingkatkan lagi, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk orang-orang umum. Misalnya orang-orang yang ada di Balikpapan, orang-orang yang ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, Kediri. Ini kurang fokus ya, harusnya ke Balikpapan dan sekitarnya gitu ya. Nggak usah ke sini, ngapain. Ya ini hanya untuk contoh ya, untuk percobaan. Usia pengunjung saya tentukan nih demografi ya. 21 sampai 65. Kok bisa 65 ya? Karena pasar saya, teman-teman saya, kolega-kolega saya ya rata-rata udah usianya di atas 60 ya. Ada 67 gitu ya. Ada yang hampir 70 ya. Tapi masih sering menggunakan sosial media. Kemudian kita rancang kontennya, membuat rancangan konten yang jelas dan terperinci termasuk judul, tema, dan sebagainya. Slide berikutnya. Implementasi menerapkan konten writing dan copywriting ini ya. Catatan pastikan konten baik teks, gambar, suara, atau video tidak melanggar hak cipta. Ini penting banget ini ya. Juga konten-kontennya juga harus tidak memuat konten-konten sara, pornografi, dan sebagainya. Ini penting banget kita pahami ya. Ini sudah kita pelajari ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang kehumasan ya. Agar terhindar dari masalah ya. Terhindar dari masalah misalnya ketentuan sosial media itu sendiri. Kadang kalau melanggar tadi ya, maka konten Anda tidak akan dimuat di situ ya. Atau menghindari konflik dengan pemegang hak cipta. Ini kadang-kala lolos gitu ya. Hasil kita ambil dari konten orang lain, kemudian kita modifikasi dan kita post, itu biasanya kadang lolos juga gitu ya. Lolos juga, entah diapain gitu ya, sehingga ada hak ciptanya yang dihapus. Nah, seperti itu kan melanggar juga ya. Mencuri. Mencuri itu tidak disarankan di sini ya, tidak dianjurkan atau tidak ditekankan di sini. Tapi diperhatikan bahwa itu tindakan ilegal. Baru kemudian kita publikasikan di Facebook dalam hal ini ya. Kenapa Facebook? Karena Facebook ini lebih lengkap, saya rasa matriksnya nanti kita bisa pelajari lah. Juga sekarang ini juga ada Instagram memiliki matriks juga ya. Jadi bisa, kalau Facebook dan Instagram ini mungkin lebih bagus juga. Dan jangan lupa ada lagi TikTok ya. TikTok ini juga ada alat ukurnya ya, matriksnya juga lumayan. Walaupun YouTube juga ada, tapi YouTube itu lebih pada konten panjang ya. Ya. Konten panjang. Bahkan yang short video pendek itu tidak dihitung, saya dengar-dengar, saya belum coba ya. Kemudian evaluasi pelajari insight dari di Facebook itu ada banyak insight ya, insight lewat matriks Facebook ya. Ada impresi, ada jangkauan, ada interaksi. Ini perlu kita pelajari, ini penting banget nih. Pengaruh ini ya, ini namanya engagement ya. Nah, pelajari dampak posting apakah terlihat peningkatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan ya. Tujuannya apa ini? Nah, tujuannya adalah meningkatkan jumlah tayangan, maka ini harus dievaluasi. Betul nggak? Ada peningkatan nggak? Mari kita lihat ya. Nah, misalnya ini ya, kita terapkan ya. Baik, kita ambil contoh ya, studi kasus. Contoh studi kasus misalnya mengidentifikasi tadi sudah ya, blog. Nah, blog saya ini ya. Blog saya ini kurang jumlahnya gitu ya. Ini kalau kita lihat dari traffic. Nah, trafficnya ini ya gitu ya. Sempat jeblok juga. Ini jeblok ini karena sempat di take down sama penyedia layanannya karena lupa dibayar hostingnya, kebetulan belum waktunya sudah diperbarui, tapi kemarin kelupaan ya, kesibukan dan sebagainya sehingga kelupaan, baru kemudian dibayar telat setelah sulit diakses. Kenapa kok ternyata belum dibayar, lupa. Nah ini jadi mungkin berjalan 3 hari kalau nggak salah, 2 hari 3 hari.
jadi down. Nah, baru kemudian naik lagi nih. Karena udah mulai dibayar, begitu dibayar langsung wes. Nah, ini turun ya. Nah, ini jumlahnya mungkin rata-rata segini aja. Nah, kita ingin tingkatkan menjadi banyak nanti dengan menggunakan media sosial ya. Ya, ingin jadi banyak. Gimana caranya menggunakan media sosial? Nah, ini ya. Kita caranya ini, cara-cara yang terstruktur ya. Ya, caranya pertama adalah ini, kita membuat rancangan kontennya ya. Kita sudah pelajari tentang content writing ini ya. Kemudian pelajari tentang copywriting ya. Jadwal terbitnya konten itu tanggal 11 Desember misalnya ya. Minggu ya. Nah, konten writing kita sudah tahu ya ilmunya ya. Nah, sekarang topiknya apa? Topiknya adalah misalnya ya, mindfulness. Mindfulness itu kesadaran berpikir. Dihubungkan kesadaran pikiran ya. Dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Apakah Anda melakukan kegiatan sehari-hari itu tidak melamun gitu ya. Seperti hari ini saya ngobrol gitu ya. Seperti hari ini saya presentasi, apakah saya hari ini konsentrasi juga gitu ya. Presentasi jelas gitu ya. Tidak memikirkan apa yang menjadi masa lalu saya gitu ya. Atau menjadi masa depan saya belum tahu gitu ya seperti apa. Nah, itu nggak usah dipikir. Yang dipikirkan ada saat ini, apa yang saya lakukan ini ya, misalnya mindfulness ya, topik. Jadi topiknya ini harus kita tahu. Sama seperti kita menentukan ini ya, menentukan kasus ini, studi kasus waterfall ini. Jadi sebelum saya menentukan tujuan ini, saya harus tahu dulu apa produk apa kira-kira blog. Blognya itu tujuannya, blognya itu untuk apa dulu gitu ya. Nah, setelah saya sampaikan tadi, alasan-alasan tadi, maka saya punya tujuan. Oke deh, kita perlu tingkatkan jumlahnya. Caranya dengan, nah itu ya, caranya dengan media sosial. Ini ya. Nah, gambar foto juga, misalnya gunakan foto yang peristiwa yang relevan, misalnya gitu ya. Usahakan foto-foto sendiri ya. Atau foto-foto modifikasi yang tidak melanggar gitu ya. Rumus judul, rumus judulnya misalnya kita gunakan ini ya, pertanyaan atau judulnya yang kita gunakan judul copywriting ya, judulnya copywriting, judul-judul yang membuat orang penasaran, biasanya gitu ya. Mau tujuan tapi ada kendala. Nah, ini biasanya gitu ya, kita gunakan rumus judul. Kita sudah pelajari tentang content writing, apa yang dimaksud dengan lead, apa yang dimaksud body gitu ya, conclusion ya. Ini penting banget, ini rancangan ya. Jadi kita sudah bisa, oh nanti kita bikin leadnya begini gitu ya. Oh ini body-bodinya tentang isinya paling tidak memuat ini ya, problem and solution gitu ya. Biasanya apa sih mindfulness tuh gitu ya. Dan solusinya bagaimana supaya kita bisa melaksanakan bisa menerapkan mindfulness gitu ya. Nah, copywriting ini agak berbeda dengan yang ini ya. Biasanya headline ini judul juga ya. Nah, misalnya judulnya begini tapi bisa jadi di copywriting agak berbeda lagi gitu ya. Ya, gitu ya. Bagian headline ini penting banget. Kita tahu ya, headline ini sering dilihat pertama kali oleh audiens ya. Kemudian bagian body copy, nah ini kita rancang misalnya, kadang kita nggak sadar dengan pikiran kita sendiri lagi sedang ngapain saat ini. Nah bahasanya di copywriting agak beda ya, agak bebas, bahasa-bahasa gaul gitu ya. Jadi bahasanya nggak kaku gitu ya, copywriting. Misalnya sedang ngapain, ini kan ngapain kan bahasa Jakartaan ya, ngapain lu gitu ya. Orang bilang nggak fokus, ini tipe ini ya, fokus. Jadinya gagal paham. Nah, gagal paham. Terus baru kemudian ada CTA, tahu ya CTA ya. Call to action. Apa biasanya ada tombol di sini. Call to action itu actionnya apa gitu ya. Ini content writing rumusnya berbeda dengan copywriting. Nah, ini ya. Nah, kalau di
content writing, nah rumusnya kurang lebih seperti ini ya, headline, heading, ya SPOK. Ya. Tapi kalau di formula headline, ya headline-nya malah lebih bebas dan ada cara-caranya sendiri supaya orang penasaran. Sudah ada beberapa topik ya, kita bahas di di beberapa cara ini ya, di pertemuan sebelumnya ini ya. Nah, di pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas cara-caranya membuat copywriting ya. Judul itu, headline itu ada beberapa contoh headline yang cocok yang bisa jadikan referensi ya. Nah, ini ada cara perbandingan ya, ada mengungkapkan berita, ya, referensi, berikan pertanyaan. Nah, ini mana yang kita gunakan, pilih ini ya. Jadi agak lebih bebas kalau di copywriting. Nah, ini ya. Kemudian jangan lupa di copywriting ada formula. Nah, formula ini bisa Anda pilih ya. Kita sudah pelajari ini ya. Nah, sebagian sudah menjadi tugas Anda untuk dikerjakan. Kemarin Anda pelajari ya. Nah, ini ada AIDA atau AIDMA. Gitu. AIDA dan AIDMA ini kurang lebih sama saja. Nah, pada prinsipnya hanya saja ada memori di sini ya, supaya orang itu selalu ingat gitu ya. Memori kalau orang ingat berarti ada gambar, ada foto ya gambar, video gitu ya, suara, detai gitu ya. iSaaS itu kita tambahkan website kita ya, website kita, portofolio kita supaya bisa di-share gitu ya, dan di-share lagi sama pengguna dan seterusnya ini ya. Nah, ini kita terapkan salah satu, nggak usah semuanya ya, salah satu. Nah, ini kita ambil, kalau content writing itu begini, kalau copywriting ini ya. Nah, ini contohnya ya, implementasi. Di implementasi kita terapkan tadi ya. Jadi yang dari rancangan konten tadi untuk content writing misalnya ya. Nah, misalnya gini. Catatan, blog memiliki struktur yang lebih bebas dibanding dengan website berita atau website organisasi. Misalnya website sekolah gitu ya, website pemerintahan, website kampus. Meski demikian, sebisa mungkin artikel pada blog memiliki struktur yang juga mudah dibaca pengunjung blog. Ya ini ya. Nah, itu ya biasanya lebih bebas. Nah, kurang lebih bebasnya seperti ini ya misalnya. Mau fokus tapi masih banyak pikiran, judul ini ya. Nah, foto ini foto sendiri ya. Nah, foto produksi. Ya, foto produksi sendiri ya. Ya. Nah, tulisannya juga bebas ya. Judul mau fokus tapi masih banyak pikiran. Ini tentang mindfulness tadi ya. Dan seterusnya. Ini isinya bebas, dialog-dialog gitu ya. Dialog-dialog dan kemudian ada apa yang perlu kita pikirkan di sini gitu ya. Nah, ini membawa pembaca untuk mengalami bersama. Kemudian kita masuk ke copywriting ya. Copywriting. Nah, ini copywriting, kekuatan copywriting terletak pada judul, body copy, dan CTA. Ini ya. Judul ini ya, headline ya. Headline atau judul. Body copy, ini body copy-nya sertakan juga gambar gitu ya. AIDMA. Kemudian CTA. CTA ini ya. Cari tahu di sini, klik. Nah, gitu ya. Supaya orang mengklik nih ya. Apa ini? Kadang kita nggak sadar dengan pikiran kita sendiri lagi sedang ngapain saat ini, misalnya gitu ya. Orang bilang nggak fokus. Nah, ini kan kejadian sehari-hari gitu ya. Kejadian sehari-hari yang kemudian kita ambil pelajarannya dari kegiatan sehari-hari kita. Nah, dalam hal ini kita hubungkan dengan mindfulness gitu ya. Baru kemudian kita masuk ke publikasi. Nah, publikasi itu kita post di medsos ya. Nah, di medsos gitu ya. Nah, ini medsos saya ya, medsos pribadi, tapi dengan gaya profesional gitu ya. Ini post pertama dalam waktu 23 jam ini ya, ada muncul ini rekornya ini ya, 23 jam posting ini, artikel ini, yang like cuma 2 orang. Nah ini ya. Kemudian
saya cek insight-nya ya dari sini semua, ternyata yang akses konten ini ternyata lewat di berandanya orang sebanyak 71 ya. Ya, lewat ya, di berandanya. Jadi dia menjangkau orang. Ya, ini termasuk impresi ya. Orang yang dijangkau. Impresinya sama kurang lebih ya. Kurang lebihnya sama. Impresi itu bisa jadi muncul satu di beranda orang ya. Di timeline orang bisa jadi 1 kali 2 kali gitu ya. Itu. Kemudian di 1 hari berikutnya ya, ini sudah 1 hari sudah berselisih berapa jam gitu ya. 24 jam lebih berapa jam itu baru 81. Nggak ada kenaikan, kenaikannya hanya menjangkau beberapa orang, orangnya cuma ini aja. Baik, kemudian kita lakukan promosi. Nah, ini promosi yang kita lakukan ini adalah booster yang kita sebut tadi ya, booster. Booster itu ya kita coba promosikan ya, promosikan ya. Kita edit gitu ya. Terus kemudian kita spesifikasi pemirsanya, misalnya targetnya siapa aja orangnya. Ya, ada di mana nih tadi ya? Balikpapan, Surabaya, Kediri, Jakarta, Semarang, misalnya gitu ya. Ini agak kurang spesifik ya. Oke deh, ini sarankan nanti cukup di Balikpapan dan sekitarnya, Samarinda, Samboja, Penajam, nah kurang lebih seperti itu ya, IKN, daerah IKN gitu ya. Nggak usah terlalu jauh dulu gitu ya, langkah pertama. Kemudian karakteristik dari ini semua apa gitu ya. Misalnya blog, oke blog, kita ingin blog, buat blog motivasi, psikologi, membaca, menulis, buku, media sosial, perguruan tinggi, misalnya itu ya. Ini kita masukkan karakteristik dari blog kita ya, dari konten kita. Ini untuk siapa gitu ya. Kemudian usia mereka ini kita tentukan juga rentangnya, misalnya 18 sampai 65, nah, gitu ya. Sebenarnya 21 ya, 21 kalau yang lebih dewasa. Jenis kelamin semuanya, baik laki-laki atau perempuan. Definisi pemirsa telah diterapkan ini ya. Estimasi ukuran pemirsa biasanya jutaan gini ya. Itu kalau beruntung ya. Kadang saya dapat tuh ya sudah masuk ke belasan ribu, itu beruntung udah. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Selama 3 hari sudah muncul, baru kemudian kita lakukan booster tadi ya. Booster itu di 3 hari ya. Di 3 hari itu belum ngapa-ngapain ya. Masih belum, perkembangannya masih sedikit, maka kita booster. Nah, begitu di booster ternyata langsung meningkat ini ya. Dari 81 itu langsung lompat, padahal beberapa jam saja gitu ya. Sebenarnya termasuk lambat ini ya. Terus interaksi postingannya juga baru nambah satu. Kemudian klik tayatan juga nambah 3. Aduh, sedikit ya. Karena kontennya juga mempengaruhi ya. Karena kontennya terlalu serius, misalnya mindfulness itu terlalu sulit, agak orang itu sulit tuh ya. Maka konten-kontennya cari yang lebih mudah gitu ya. Mudah dipahami banyak orang. Nah, ini cara-cara kita. Jadi gitu ya. Jadi kalau buktinya kita sudah melakukan promosi, di sini di bawah saya ini ada tulisan sponsor gitu ya. Bersponsor maksudnya ya sudah kemudian ditambahkan di sini ada blognya ini karena ada CTA. Nah, CTA-nya ini CTA-nya ya. Jadi ini adalah headline-nya mindfulness. Kemudian body copy-nya agak panjang banget gitu. CTA-nya di bawah ini, CTA. Nah, jadi supaya orang klik di blog. Nanti blognya supaya naik gitu ya. Nah, ini ya. Blognya supaya naik. Nanti kita lihat hasilnya blognya, kenaikan blognya. Nah, di sini baru kemudian kita evaluasi di langkah terakhir ya, evaluasi. Nah, kita cek biasanya untuk melihat insight dari postingan kita tadi ya. Ada istilah impresi. Impresi itu frekuensi postingan kita ya, ada di layar pengguna ya. Jadi muncul di layar pengguna adalah sejumlah 174 ini.
jangkauan jumlah orang yang melihat postingan Anda. Kalau yang ini jumlah orang. Jadi impresi bisa jadi 2 kali di sini. Ada satu user yang 2 sampai 3 kali, 2 kali lah. Biasanya sih 2 kali ya. 2 kali, 3 kali itu jarang. Nah, jadi jangan heran kalau begitu Anda refresh, iklannya hilang, udah hilang. Anda cari lagi sulit ketemu. Nah ini ya. Kemudian jumlah interaksinya ternyata 14. Nah ini yang sisi dari iklan ya, dipromosikan. Ini promosinya ada biayanya nih sekian. Durasinya cukup 2 hari. Jangkauan postingan yang sebelumnya ini ya, interaksinya 2. Nah ini yang ini ya, yang lama. Jadi kalau pakai iklan ternyata ada kenaikan. Nah ini ya, ini artinya booster ya. Boosternya ini berhasil dikit. Berhasilnya dikit tergantung konten juga ya. Kontennya kalau kontennya kurang menarik ya sedikit gitu ya. Tapi kalau kontennya menarik, bagaimana supaya menarik Pak? Nah biasanya ada video gitu ya. Video itu lebih menarik. Video real lah. Nggak bisa lama-lama. Nggak panjang-panjang. Nanti kita bahas tentang pertemuan berikutnya video ya. Video copywriting bikin video. Kemudian ada interaksi ini jumlah berapa kali orang-orang berinteraksi dengan postingan melalui ada tanggapan, ya, ada komentar, ada bagikan, ada tayangan, ada klik, gitu ya. Diklik saja, dibaca saja, tapi nggak dikomen, nggak dibagi ya, cuma dibaca aja lewat gitu aja. Nah ini masuk di sini ya. Berapa persen nih? Ya 10% nggak ada ini. Ya 174 di cuma 14 ya hampir 10%, 7%, ya, 9%. Kurang lebih itu ya. Nah, ini adalah hasil dari booster tadi ya, booster. Nah, ini ada kalau kita lihat di dashboard ya, dashboard jejaring sosial kita bisa lihat di sini ya. Ya ini ya. Nah ini saya coba punya orang ya, kelihatannya menarik tapi ternyata audiens ya teman-teman di Facebook gak ada yang klik atau kliknya kurang dari 100. Nah kalau kurang dari 100 itu nggak muncul di sini. Ya ini ya, nggak muncul. Jadi yang klik cuma berapa orang, dua orang aja. Monggo lur closing. Nah ini juga demikian. Ini dari postingan orang lain saya postingan saya sendiri ini ya. Nah, ternyata nggak ada yang klik. Kurang dari 100, bukan nggak ada yang klik tapi kurang dari 100. Kurang baca, kurang dijangkau, kurang jual seperti ini ya. Nah ini yang menjual ini ya. Biasanya disertakan foto diri gitu ya. Nah, kemudian ada diskusi. Nah ini yang kita buat percobaan. Yang pertama ini yang postingan terbaru ini ya. Nah ini jangkauannya lumayan naik dan jumlah interaksinya juga lumayan. Nah, ini contoh di dashboard evaluasi ya. Nah ini dashboard yang ada di terakhir ya, jumlah jangkauannya naik sudah beberapa waktu yang lalu. Kemarin ini saya buka lagi, saya post di sini ya. Nah, ini hasilnya muncul segini naik. Kalau ini 195. Belum ada kenaikan. Nah, ini sudah mulai naik. Ini karena sudah ada booster ya. Sudah ada booster, dipasang booster, sudah mulai naik gitu ya. Jadi booster ini penting banget bagaimana kita menggunakan booster ini ya. Oke ya. Jadi ini sehingga kita bisa melakukan evaluasi. Evaluasi itu bukan berarti ya begini aja. Tidak, tapi kita berikan catatan-catatan gitu ya, bagaimana untuk memperbaiki ini semua kontennya supaya bisa naik gitu ya. Nah, itu ya. Supaya bisa naik bagaimana? Tentu kita gunakan cara-cara misalnya kita ganti dengan video, nanti misalnya gitu ya. Sehingga bisa orang lebih tertarik lagi gitu ya. Walaupun kontennya sama tentang mindfulness gitu ya. Bisa jadi topiknya sama mindfulness tapi isinya berbeda gitu ya, video dengan gambar yang lain misalnya gitu ya.
Baik, itu saja dari saya ya. Jadi di evaluasi itu ya dibikin reportnya ya, laporannya. Nah, ini tugas akhir ya. Tugas akhir semester ini adalah berdasarkan apa yang kita sudah pelajari ini ya. Nah, untuk yang lain-lain metodenya kita tidak bahas karena saya rasa cukup ini ya, satu aja ini karena cukup banyak sebenarnya ya. Dibahas itu bisa jadi satu buku ini. Jadi di sini saya berikan tugas akhir berdasarkan pembuatan konten sosial media yang kita bahas tadi ya. Nah, dari awal sampai akhir semester ini buatlah konten sosial media Anda sendiri ya, sendiri ini. Nah, buatlah konten sosial media Anda sendiri. Apapun topiknya, bebas topiknya apa, mau jual bakso kah, atau mau jual blog kah, jual les kah, buat pokoknya apa saja yang mau Anda promosikan gitu ya. Gunakan rancangan dengan menggunakan salah satu metode waterfall atau iteratif. Agilnya gimana Pak? Agilnya belum beri contoh jadi agak sulit mungkin ya. Cari yang paling gampang aja dulu lah, waterfall atau iteratif. Nah, iteratif itu mirip seperti waterfall, cuma terus diulang-ulang ya. Kemudian laporan dibuat sesuai template di Lentera ya. Templatenya seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini template-nya sudah saya buatkan. Ini aja ya. Tulisannya ini proyek tugas akhir. Yang Anda ubah hanya ini ya. Ya, ini ya. Misalnya pembuatan konten sosial media Facebook. Nah, gitu ya. Konten sosial media Facebook. Nah, kalau Anda suka menggunakan Instagram, tulis saja di sini konten sosial media Instagram, gitu ya. Nah, silakan. Atau kalau Anda suka bermain TikTok ya, silakan pakai TikTok, gitu ya. Untuk memasarkan ini nama produk atau jasa Anda. Misalnya tadi saya menggunakan blog ya, untuk memasarkan blog subura.id dengan metode apa? Waterfall gitu ya. Misalnya dengan metode iteratif salah satu ini ya. Nah, itu. Kemudian tulis nama, NIM, kelas, email student ya. Email Anda ya. Jadi nama, NIM, kelas, email student-nya. Terus panjang ini ya. Jadi kotak-kotaknya dihapus ya. Kotak-kotak ini kurung buka, kurung tutupnya dihapus. Ini ya. Kemudian ada beberapa pembahasan, ulasan proyek. Nah, ini jelaskan nama produk Anda ya. Jasa Anda di sini, jelaskan apa alasan Anda memasarkan di media sosial. Tadi sudah saya berikan contoh ya di awal ya. Kenapa saya harus mempromosikan blog saya misalnya. Siapa target pada produk jasa Anda? Siapa aja? Orang muda kah, orang tua kah, laki-laki kah, perempuan kah, dan sebagainya. Spesifik gitu ya, usianya berapa. Berapa rentang usia target pasar Anda. Di mana saja jangkauannya, apa yang hendak Anda capai dengan sosial media untuk mempromosikan ini, apa yang hendak Anda capai. Misalnya menentukan jumlah klik tadi ya, untuk memasarkan, mengenalkan produk gitu ya. Jelasin di sini bagian ulasan proyek gitu ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya boleh tulis di sini ya. Jadi tujuan yang sudah Anda tulis di sini tadi, spesifik lagi tulis di sini berapa tujuan yang hendak Anda capai tadi. Nah, tujuan saya dengan adanya produk saya ini, saya ingin meningkatkan jumlah klik, ya, blog saya misalnya, atau ingin mengenalkan produk saya, mengenalkan blog saya dan sebagainya. Manfaatnya apa setelah dikenalkan? Setelah dikenalkan, manfaatnya ya orang akan mengenal produk kita dan ingin membeli produk kita gitu ya, sehingga meningkatkan pendapatan kita. Jadi ada relevansi antara tujuan dan manfaat ya. Nah, tujuannya apa tercapai baru kita bisa merasakan manfaatnya di sini. Jadi jawabannya manfaat itu adalah ketika tujuan itu sudah tercapai. Ide pemasarannya apa? Nah, biasanya sudah Anda jelaskan di ulasan proyek. Nah, ulang lagi nih. Nah, ide pemasarannya adalah saya ingin mempromosikan di sosial media, di Facebook gitu ya, dengan jangkauan ini.
dengan cara memasarkan ini, bla bla, nah, seperti itu ya. Saya akan gunakan content writing, saya akan gunakan copywriting. Nah, di sini ya. Jadi jelaskan ide-ide Anda. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya ya menggunakan misalnya seperti waterfall tadi, langkah-langkahnya sudah saya jelaskan tadi. Nah, langkah-langkah itu Anda tulis di sini ya. Nah, langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, menurut Anda bagaimana? Nah, tulis di sini ya. Kesimpulan dari apa, tulis apa hal baru yang sudah Anda pelajari ya. Ya, jadi setelah Anda melakukan itu apa hal baru? Oh, ternyata begini toh bikin sosial media. Nah, tulis begitu ya. Bukan begitu ya. Tulisannya ya apa yang bisa kita dapat petik dari manfaat penggunaan sosial media ini gitu ya. Nah, tentunya secara relevan dengan konten Anda ini ya. Nah, kalau nggak relevan ya susah banget nanti. Apakah Anda berhasil mencapai tujuan seperti rencana semua ya? Nah, misalnya tadi untuk meningkatkan traffic berhasilkah? Nah, tunjukkan dengan statistik Anda gitu ya, statistik websitenya. Nah, gitu. Jadi ada peningkatan dari sekian menjadi sekian gitu ya. Dalam 2 hari menjadi sekian. Apa aspek yang paling menantang dari proyek ini gitu ya? Aspek paling menantang misalnya, wah harus menyediakan modal ini Pak. Dalam 2 hari aja modalnya adalah sekian ratus ribu misalnya. Nah, gitu. Tentukan sendiri. Ya. Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda lain kali gitu ya. Ya, setelah pengalaman ini apa yang lakukan? Oh, saya mau meningkatkan lagi. Oh, saya mau bagaimana supaya Anda bisa bergerak gitu ya. Sertakan juga link media sosial Anda yang Anda buatkan promosi tadi ya di sini ya. Sosial media mau Facebook ya klik di situ. Syukur-syukur ada iklannya itu ya. Nah, konten sosial media yang Anda promosikan tadi ya di sini. Nah, itu ya. Bisa ya. Nah, ini tugasnya perorangan ya, perorangan. Setiap orang harus punya produk ini. Oleh karena itu, kita metodenya menggunakan waterfall. Waterfall itu bisa kita kerjakan perorangan. Baik ya, mungkin itu saja dari saya. Tugasnya saya tunggu dikerjakan sampai ada waktunya di Lentera ya. Nah, ada waktunya. Kapan dikumpulkan, ada waktunya di Lentera. Anda perhatikan di Lentera ini ya. Nah, di Lentera. Cek di Lentera kapan. Nah, itu sudah ada waktunya. Silakan diselesaikan dalam waktu yang ditentukan itu. Yang jelas nggak lebih dari seminggu kayaknya. Karena harus Anda siapkan semuanya. Termasuk sosial medianya. Sosial media ini sudah Anda miliki kan, yang pertama itu ya, di survei itu sudah Anda miliki dan itu sekarang hari ini kita mulai digunakan gitu ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan semuanya sukses ya. Jangan lupa masih ada 1 kali pertemuan lagi yaitu video copywriting ya, video copywriting. Ini untuk tadi ya melengkapi tugas ini. Dari tugas itu ada yang menggunakan foto, ada yang menggunakan video. Nah, video ini ada cara-cara biasanya menggunakan tools ya, video menggunakan tools yang bisa kita gunakan untuk mengedit video ya menjadi sebuah konten reels atau konten promosi yang akan kita promosikan di website, di sosial media ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi.